Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Praktikum ERP kelas B. Di video kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai bagaimana cara kerja modul proyek sistem atau PS di SAP. Nah, sekaligus melihat seperti apa dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan nantinya. Namun, sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kelompok 8 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Aulia Putri dengan NIM akhir 026, dengan rekan saya Nashwa Diana Putri dengan NIM akhir 022, selanjutnya ada Hani Nur Fitri dengan NIM akhir 023, dan Aura Septiana dengan NIM akhir 028. Mari kita langsung masuk ke slide yang pertama. Jadi gampangnya tuh modul PS ini bertindak sebagai pusat kendali untuk proyek-proyek di perusahaan. Nah, SAP ini merancang modul ini khusus untuk menangani proyek berskala besar yang kriterianya cukup menantang, seperti sangat kompleks, terus memakan biaya besar, dan tenggat waktu yang ketat. Nah, tapi bagian yang paling esensial dari modul ini ada di kotak sebelah kanan nih, itu integrasi secara real time. Nah, jadi, setiap ada aktivitas fisik yang dikerjakan oleh tim lapangan, di detik itu juga data akan langsung terdaftar dan tercatat otomatis di pusat akuntansi. Nah, tepatnya masuk ke modul FI dan modul CO. Nah, yang pertama itu ada durasi. Ini digunakan untuk menghitung estimasi waktu pengerjaan di setiap aktivitas agar jadwalnya tidak berantakan. Nah, yang kedua itu ada sumber daya. Ini berbicara tentang alokasi di lapangan seperti kebutuhan tenaga kerja dan material fisik yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya ini ada yang ketiga, yaitu kapasitas. Fungsinya itu untuk mengatur apakah sumber daya manusia atau mesin kita beralokasi dengan tepat sehingga tidak ada personel yang kelebihan beban kerja. Kami juga menggunakan studi kasus dari perusahaan global by income. Di sini kita simulasikan pemegang sebuah proyek yang bernama Development of Ultralight Racing Bike dengan kode proyek P2 Nah, intinya tugas tim adalah merancang untuk memproduksi sepeda balap baru yang bobotnya ultra ringan untuk dirilis ke pasar. Karena proyek ini berskala besar, kita memecah menjadi struktur kerja berurutan disebut WBS. Dimulai dari engineering untuk desain teknisnya, lalu masuk ke prototipe dev untuk perakitan sampel fisiknya. Selanjutnya, setelah disampel jadi, kita juga masuk nih ke tahap testing untuk menguji ketahanan rancang di sepedanya. Nah, jika sudah aman, lanjut ke small series, yaitu uji produksi skala kecil di pabrik, baru kemudian terakhir itu masuk ke tahap mass release, yaitu produksi massal secara resmi. Awal adalah inisiasi dan perencanaan. Melalui peran Production Manager di aplikasi Project Builder, kami melakukan step yang pertama, yaitu Create Project untuk mendefinisikan project dan menyusun struktur hierarki WBS. Selanjutnya, pada step 2, kami memasukkan 14 aktivitas jaringan atau network activities, baik internal melalui work center seperti desain dan perakitan, maupun aktivitas eksternal berupa jasa pihak ketiga atau outsourcinger, serta biaya primer langsung. Tahap kedua adalah penjadwalan dan visualisasi. Pada step 3 sampai dengan step 5, kami membuat hubungan kronologis antar aktivitas atau create relationship di aplikasi Project Network Graph. Terlihat perubahan besar, yaitu sistem otomatis mengkalkulasi dan juga memunculkan jalur kritis atau disebut dengan critical patch berwarna orange, yaitu jalur aktivitas yang sama sekali tidak boleh terlambat agar proyek selesai dengan tepat waktu. Pada tahap ini, plan cost atau rencana biaya telah terkunci dan dapat dianalisis oleh controller melalui cost element report di step 8. Tahap akhir adalah pencatatan aktual. Saat proyek berjalan, kami melakukan step 11, yaitu post-activity confirmation untuk menginput jam kerja aktual personel. Lalu, di step 13, kami mencatat faktur dari pihak ketiga melalui creditor invoice. Seluruh rangkaian ini diakhiri dengan evaluasi biaya akhir proyek pada step 13. Baik,
Baik, selanjutnya kami akan melakukan analisis mendalam terhadap output laporan keuangan yang dihasilkan oleh SAP. Jika kita bandingkan sendiri dengan metode pencatatan manual seperti yang bisa kita lakukan di Excel, SAP memiliki keunggulan mutlak dalam hal akurasi data real time. Pada Cost Element Report, setiap kali terjadi konfirmasi jam kerja aktual atau penginputan invoice vendor, sistem secara otomatis memperbarui nilai aktual cost saat itu juga. Tidak ada jeda waktu pengerjaan dokumen sehingga meminimalisir risiko salah rekap atau data yang usang. Selain itu, SAP memiliki fitur WBS Rollup. Fitur ini secara otomatis mengonsolidasikan dan menjumlahkan biaya-biaya dari subaktivitas terkecil ke level bawah, naik ke sub WBS di atasnya, hingga terakumulasi sempurna di level definisi proyek utama. Pengumpulan biaya secara otomatis ini sangat sulit dilakukan secepat dan seakurat itu jika menggunakan metode non-ERP. Dari dampak laporan transaksi, ada 2 poin penting yang kami temukan. Yang pertama terkait dengan dampak finansial, fitur invoice pada proyek secara otomatis memicu pengakuan beban operasional pada periode berjalan, serta mencatat posisi utang dagang atau accounts payable yang valid di neraca. Yang kedua, terkait dengan dampak operasionalnya. Melalui konfirmasi aktivitas, manajemen bisa memantau utilitas kapasitas work center sehingga terhindar dari kondisi under capacity maupun over capacity sumber daya manusia perusahaan. Luar biasa sekali penyampaian dari rekan-rekan saya. Sebagai penutup, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kesimpulan dan saran dari laporan hasil analisis kelompok kami. Jadi kesimpulannya, penggunaan modul SAP Project System dalam pengembangan produk mampu memberikan integrasi yang solid dan juga transparansi yang penuh dalam pengelolaan proyek, di mana hal ini membantu proyek untuk bisa melakukan pemangkasan birokrasi antar departemen, di mana mulai dari produksi, pengontrol biaya hingga akuntan mampu bekerja dalam satu sumber data yang sama. Namun, berdasarkan analisis kami terhadap kendala yang kami alami selama praktikum, kami menyarankan beberapa hal untuk perusahaan lakukan. Yang pertama, perusahaan wajib memberikan pelatihan terhadap staf akuntansi, manajer maupun controller untuk bisa meminimalisir adanya kesalahan input work center pada step awal. Selain itu, manajer juga harus bisa memanfaatkan fitur pemantauan visual seperti Project Network Graph untuk bisa memantau dan juga mendeteksi adanya hambatan pada jalur kritis sebelum proyek mengalami pembengkakan biaya aktual. Sekian pemaparan dari kelompok 8 terkait dengan penerapan modul Project System di SAP. Semoga pembahasan yang dilakukan dapat memberikan wawasan untuk kita semua.